Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Ibu Neng Sri Latifah Zulfa MKom selaku dosen mata kuliah Komunikasi Data sekaligus dosen pembimbing akademik program studi informatika. Perkenalkan, saya Nisrina Tabris, mahasiswi informatika semester 3. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester. Adapun yang saya akan bahas dalam video ini yaitu mengenai model OSI dan TCP/IP. Maka dari itu untuk teman-teman semua, simak videonya sampai akhir. Dalam materi yang akan dipelajari kali ini adalah model OSI dan TCP/IP. Dalam model OSI dan TCP/IP ini terdapat lapisan atau yang disebut dengan layer, yang dimana fungsi dan tanggung jawabnya berbeda dalam proses komunikasi data suatu jaringan komputer. Tujuan adanya lapisan ini adalah untuk membantu dalam merancang dan memahami sistem komunikasi yang kompleks dalam suatu jaringan. Untuk poin pembahasan yang pertama, yaitu sejarah model OSI dan TCP/IP. Yang kedua, pengertian model OSI dan TCP/IP. Yang ketiga, lapisan atau yang disebut dengan layer model OSI dan TCP/IP. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, yang pertama sejarah model OSI dan TCP/IP. Model OSI ini dikembangkan pada awal tahun 1980-an oleh ISO. Singkatannya yaitu International Standard Organization. Model OSI ini menyediakan kerangka referensi teoritis bagi sistem komunikasi jaringan. Model OSI ini digunakan dalam pendidikan dan pelatihan untuk mengajarkan dasar-dasar jaringan komputer, desain protokol, dan bagaimana berbagai protokol dan teknologi ini berinteraksi. Model OSI ini digunakan sebagai acuan untuk memahami desain dan protokol jaringan, meskipun banyak implementasi jaringan praktis mengikuti prinsip TCP/IP. Berikutnya model TCP/IP. Model TCP/IP ini dikembangkan pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an oleh ARPANET dan para peneliti seperti Fincare dan Bob Kahn. Model TCP/IP ini digunakan secara luas dalam implementasi nyata seperti di internet, jaringan lokal, dan perangkat jaringan. Semua aplikasi dan layanan internet modern seperti web browsing, email, dan streaming video ini dapat beroperasi berdasarkan prinsip TCP/IP. TCP/IP ini menjadi standar utama untuk komunikasi data di internet dan banyak jaringan komputer. Berikutnya yaitu pengertian model OSI. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian model OSI ini, saya ingin menjabarkan apa itu komunikasi data. Jadi, komunikasi data ini merupakan pertukaran data antar dua perangkat atau lebih melalui media transmisi seperti kabel. Data yang dikirimkan ini dapat berupa teks, suara, gambar, maupun video. Pemodelan jaringan dalam komunikasi data ini salah satunya adalah model OSI. OSI ini singkatan dari Open System Interconnection. OSI ini menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer dapat berpindah melewati atau melalui sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Seperti contohnya itu diambil dari lapisan aplikasi, yaitu aplikasi chat antar komputer, misalkan WhatsApp web. Nah, ada dua komputer. Komputer A ini adalah pengirim,
Lalu komputer B ini adalah penerima. Nah, pengguna komputer A ini mengetik dan mengirim pesan kepada komputer B. Nah, media jaringan yang bisa digunakan yaitu router atau Wi-Fi, kemudian bisa juga ISP atau yang disebut dengan Internet Service Provider, kemudian bisa juga server perantara. Nah, di dalam media jaringan ini terdapat protokol jaringan seperti HTTP. Nah, HTTP ini singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah situs biasa ya yang keamanannya itu tidak terenkripsi. Jadi HTTP ini tidak ada tindakan sensitif saat server meminta dan mengirimkan dan menerima data. Seperti misalkan meminta data pribadi, terus transaksi pembayaran misalkan, atau bisa juga login gitu. Nah, di HTTP ini tidak ada gitu, jadi hanya situs biasa. Kemudian bisa juga TCP/IP. Nah, untuk penjelasan TCP/IP ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian bisa juga WebSocket. Nah, setelah melewati atau melalui media jaringan, pesan dari pengguna komputer A ini dapat terkirim dengan baik kepada komputer B. Gitu. Itu adalah contoh dari aplikasi chat antar komputer. Berikutnya di slide ketiga, yaitu lapisan model OSI. Lapisan model OSI ini ada 7. Yang pertama physical, yang artinya fisik. Fungsi physical ini adalah untuk mentransmisikan data yang berhubungan dengan media fisik. Yang kedua, data link. Data link ini berfungsi untuk menyediakan media menggunakan MAC address serta bisa melakukan proses error detection. Yang ketiga, network. Fungsi dari network atau jaringan adalah untuk membuat dokumen yang berisi informasi, baik pengirim IP atau yang singkatannya itu Internet Protocol ataupun IP tujuan data. Yang keempat, transport. Fungsi dari transport adalah untuk menerima data. Contoh perangkat pada lapisan transport yaitu server, web atau aplikasi, komputer, smartphone, dan lain-lain. Yang kelima, session. Fungsi session adalah untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi. Yang keenam, presentation. Presentation ini berfungsi untuk menyediakan format data, enkripsi, dan menerima data. Yang ketujuh, application. Fungsi dari aplikasi yaitu memiliki semua layanan atau protokol yang dibutuhkan oleh perangkat lunak, aplikasi, atau sistem operasi untuk berkomunikasi di jaringan. Selanjutnya yaitu pengertian model TCP/IP. TCP/IP ini singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP ini adalah nama protokol jaringan yang universal terutama pada internet dan mempunyai kemampuan yang sangat baik. Akan tetapi, protokol ini membutuhkan konfigurasi yang cukup sulit. TCP/IP ini adalah program dua layer, TCP dan IP. TCP ini berfungsi untuk mengatur pesan atau file ke dalam paket-paket yang lebih kecil yang nantinya akan ditransmisikan melalui internet dan diterima oleh lapisan TCP ke dalam bentuk pesan yang sebenarnya. Lalu IP ini berfungsi untuk mengatur bagian alamat dari setiap paket agar bisa berkomunikasi dengan komputer atau user client yang dimana user client ini meminta service pada komputer server. Contohnya, dianalogikan dengan seseorang yang mengirim surat ke kantor pos. Misalkan saya yang ingin mengirim surat ke kantor pos. Pertama-tama saya menulis surat. Kalau di dalam aplikasi,
itu saya mengetik pesan di dalam aplikasi WhatsApp misalnya. Kemudian saya memasukkan surat tersebut ke dalam amplop dan menulis alamatnya juga. Nah, amplop ini memastikan surat aman dan mencantumkan alamat yang lengkap gitu, seperti TCP yang memastikan data ini dapat dikirim dengan benar dan sesuai. Lalu saya menyerahkan surat ini ke kantor pos. Kantor pos ini akan menentukan rute terbaik gitu untuk mengirim surat ini sampai ke tujuan. Seperti IP yang menentukan jalur paket data ke alamat IP tujuan. Kemudian surat ini dibawa lewat mobil. Nah, kalau di dalam jaringan, data ini dikirim lewat jaringan melalui media fisik pengiriman seperti kabel atau Wi-Fi. Kemudian surat tersebut sampai kepada penerima dan penerimanya pun sudah membacanya. Nah, seperti data ya, data ini sudah sampai ke aplikasi penerima dengan data yang masih aman seperti itu. Itu contoh dari model TCP/IP. Selanjutnya yaitu TCP/IP. Lapisan TCP/IP ini ada 4 kategori. Yang pertama itu network access atau akses jaringan. Nah, akses jaringan ini mengirim data secara fisik melalui jaringan sekaligus bit yang sinyalnya ini diotomatiskan oleh perangkat atau hardware. Kemudian yang kedua ini internet. Lapisan internet ini bertugas untuk mengumpulkan data menjadi paket-paket data sebagai paket IP. Nah, lapisan internet ini memiliki fungsi yaitu komputer atau perangkat mengirimkan paket ke dalam jaringan dalam bentuk apapun, serta memastikan bahwa paket tersebut dapat terkirim sesuai dengan alamat tujuan dengan aman. Kemudian yang ketiga, transport. Lapisan transport ini melakukan transfer data melalui internet. Nah, TCP ini menyediakan transport data dengan koneksi dua komputer yang berbeda yang menggunakan protokol internet atau IP untuk berbagi data. Kemudian lapisan TCP/IP yang terakhir ini adalah aplikasi. Lapisan aplikasi ini melakukan interaksi dengan lapisan transport, dan lapisan ini menyediakan antarmuka pengguna atau yang disebut dengan user interface untuk berbagi data. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengertian model OSI. OSI ini singkatan dari Open System Interconnection. OSI ini memvisualisasikan informasi yang berpindah melewati media jaringan dari satu software aplikasi ke software aplikasi di komputer lain. Kemudian berikutnya itu pengertian model TCP/IP. TCP/IP ini singkatan dari Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP ini memiliki kemampuan jaringan yang sangat baik, tetapi TCP/IP ini memerlukan konfigurasi yang cukup sulit. Kemudian yang terakhir lapisan model OSI dan TCP/IP. Model OSI ini memiliki 7 lapisan, begitu pula dengan TCP/IP memiliki 4 lapisan. Setiap lapisan dari model OSI dan TCP/IP ini tugas dan fungsi-fungsinya berbeda dalam komunikasi data. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat dimengerti dan menambah wawasan kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.